Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Hari ini saya lagi berada di lokasi pembenihan dari sahabat saya. Beliau adalah tokoh muda yang punya gagasan baik, pemuda visioner, karena beliau memang menjadi salah satu tokoh muda yang pernah mengikuti program PSP3 dari Kemenpora, dan hari ini beliau mengaplikasikan pengalaman-pengalaman beliau hasil dari mengikuti program PSP3. Nah, halo. Nah, beliau ini hari ini lagi mengembangkan salah satu usaha di bidang perkebunan, yaitu mengembangkan bagaimana cabai, yaitu cabai keriting. Nah, bagaimana persiapan-persiapan dari sahabat saya untuk proses pembenihan dan penanaman dari benih cabai ini? Mari kita langsung berdiskusi dengan beliau. Ya, Mas Agus. Siap. Ini kita kan lagi diskusi sebentar ya, persoalan persiapan Mas Akun dalam mempersiapkan pembenihan dari tanaman cabai keriting itu sendiri. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman semua, Mas Akun, bagaimana proses persiapan dalam pembenihan ini gitu, Mas Akun. Mungkin Mas Akun kita bisa sambil lihat-lihat ya. Ini persiapan Mas Akun. Ya, mungkin ini saya sedikit berbagi. Jadi ini ada sekitar 6 bedengan dan ini terisi kurang lebih sekitar 12.000 ya. 12.000 benih cabai, tetapi ini nanti kita tidak akan gunakan semua, kita akan sortir beberapa tanaman-tanaman cabai ini yang tumbuh sehat ya. Jadi kalau yang tumbuhnya agak lambat itu kita nggak tanam ya. Siap. Kita biarkan. Jadi yang tumbuhnya normal itu yang kita akan tanam gitu. Jadi persiapan lahan itu kurang lebih 1,5 hektar. Jadi kalau 1,5 hektar, kalau beda ya di sini dengan di daerah Jawa itu beda. Kalau berdasarkan literasi di Jawa itu jarak tanamnya sekitar 60 cm. Tetapi kalau di Sulawesi karena curah hujan juga agak tinggi, jadi kita harus bisa di 75 sampai 80 cm jarak tanamnya gitu. Jadi total semuanya di angka 7.500 sampai 8.000 per 1,5 hektar. Ya. Jadi pertanyaannya gini, Mas Agun, ini kan kita lagi di tempat pembenihan ya. Nah, metode seperti ini kira-kira metode apa namanya, Mas Agun? Karena tahu saya sih banyak petani-petani yang lainnya dalam proses pembenihan ini dia tidak menggunakan metode yang seperti Mas Agun buat seperti ini, karena ini kan ada seperti rumah-rumahnya ya. Karena kalau petani-petani lain mungkin dia hanya sekitar 2 meter persegi untuk lokasi penyemaian mereka. Nah, kalau Mas Akun punya ini gimana ini? Ya, terima kasih. Karena gini, sebenarnya ini biasa saja. Sebenarnya seperti petani-petani yang lain. Hanya saja karena kita ini kan pas di musim hujan, di musim penghujan. Jadi karena kita mau mulai menanam ya itu supaya tanaman ini bisa aman, karena tanaman cabai kalau di tahap persemen begini sangat riskan atau rentan dengan penyakit. Maka ya apalagi curah hujan tinggi, tentu kalau persiapannya tidak matang tentu kita yang akan rugi, karena ini ada sekitar 8 bungkus ya. Nah, 8 bungkus ini ya lumayan juga bibitnya yang kita siapkan gitu. Sehingga ya kita harus butuh tenaga ekstra. Tetapi kalau di cuaca panas sebenarnya tidak harus kita buat screen house seperti ini. Kita nggak pakai
Ya kita cukup menggunakan plastik aja. Kita menggunakan plastik aja sudah cukup sebenarnya. Seperti itu. Jadi Mas Akun, ini tanaman ini mungkin bisa dilihat. Tanaman ini berumur berapa minggu sudah Mas Akun? Eh, kalau ini kurang lebih usianya 9 hari setelah semai ya. 9 hari setelah semai ya, kondisinya seperti ini. Ya kayaknya masih normal ya. Biasanya ada tanaman cabai yang tumbuhnya tidak normal, terhambat ya. Karena persiapannya ya, ini ada beberapa campuran pada saat menyiapkan media semai, seperti ya kita campur dengan kohe ya, kemudian kotoran hewan atau ya, terus kita campur TSP, kemudian NPK. Ini dipupuk juga Mas Akun ini? Pemupukan sebelum kita melakukan penyemaian. Jadi ini pupuk apa yang digunakan Mas Akun? Ada butiran-butirannya? NPK yang warna merah itu orange ya, orange itu NPK. Oh ini ya. Nah kemudian ini Mas Akun, ini kan kita Mas Akun lagi mempersiapkan nih penyemaiannya. Kira-kira berapa minggu lagi tanaman ini bisa ditanam di lokasinya Mas Akun yang luasannya 1,5 hektar itu? Untuk usia pemindahan benih ini ke lokasi tanam itu kurang lebih usia 30 hari sampai 35 hari gitu. Artinya batangnya sudah kuat gitu ya. Karena kalau di lokasi itu sekarang sudah tidak lagi pakai greenhouse ya, karena kita cuma di lokasi terbuka, hanya saja kita menggunakan mulsa. Nah, jadi Mas Akun dalam kisaran 30 sampai 35 hari ke depan ini, persiapan lahan di 1,5 hektar itu sudah sejauh mana Mas Akun? Apakah sudah siap untuk dilakukan proses penanaman atau masih ada tahapan-tahapan yang perlu Mas Akun persiapkan? Misalnya saja untuk apa ya? Proses berujul ya orang bilang gitu. Saya menyiap buat bedengan. Nah, buat bedengan. Ya, jadi kalau untuk persiapannya untuk saat ini masih pada tahap proses penggemburan, belum pada proses membuat bedengan. Karena kemarin kita mengalami kendala itu di cuaca, ya. Mengalami kendala di cuaca sehingga proses penggemburan itu masih tertunda, ya, gitu. Sehingga nanti ini sudah berapa hari ini sudah mulai panas, maka mungkin insya Allah tidak ada halangan besok ya itu sudah akan di penggemburan sekali lagi, dan nanti tahapannya tentu ya kita buatkan bedengan setengah jadi, kemudian kita taburi dolomit, pupuk kandang yang sudah kita fermentasikan, kemudian kita tambah dengan SP36, NPK, dan KCL-nya. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat langsung bagaimana proses nanti pada saat persiapan lahan itu sendiri. Atau Mas Akun ada buatkan videonya dalam persiapan Mas Akun ini? Atau mungkin Mas Akun punya apa ya, semacam rumah web atau seperti apa untuk diakses teman-teman lain supaya kita bisa berbagi ilmu dan bisa berbagi informasi? Ya, terima kasih. Ya, jadi kemarin kita coba membuat satu video atau ya kayak konten seperti itu ya, konten YouTube juga. Ya tujuannya hanya soal bagaimana kita sharing bersama sahabat-sahabat tani Indonesia, karena saya juga masih pada tahap proses belajar gitu. Dan untuk persiapan
apa ya, lahan ya tadi. Ya. Persiapan lahan itu ya tentu kita nanti akan dokumentasikan. Ya. Kita akan dokumentasikan sebagai apa ya, pembelajaran juga bagi petani-petani kita di sini. Kalau channelnya itu kemarin ada Jawara Tani, ada Cabai Banggai, itu kita di situ ingin berbagi aja. Kemudian targetnya juga kita akan membuat varietas lokal untuk Kabupaten Banggai. Jadi cukup menarik dan sangat luar biasa persiapan Mas Akun ini dalam mempersiapkan bagaimana cabai di Kabupaten Banggai itu bisa dalam proses produksi itu meningkat dari yang petani-petani sebelumnya. Nah, kemudian Mas Akun, pertanyaan terakhir nih Mas Akun, soal pasar mungkin ya, karena ini juga sangat krusial. Kalau targetannya Mas Akun sendiri dalam menanam misalnya di bulan September akhir Mas Akun menanam, berapa bulan kemudian kira-kira Mas Akun dapat memanen, dan targetan Mas Akun dalam satu pohonnya itu mampu memproduksi berapa kilo, mungkin Mas Akun sudah punya gambaran seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara hasil produksi, ini tergantung bagaimana kita merawat tanaman. Itu pertama. Kedua, soal pasar ya. Karena memang hari ini kita masih menghadapi COVID ya, menghadapi COVID. Yang terdampak sekali kemarin adalah cabai rawit gitu. Dan alhamdulillah untuk cabai merah keriting untuk wilayah Kabupaten Banggai itu sudah lumayan harganya, itu di angka 75.000 per kilo gitu. Hebat. Berarti Jadi, kalau misalnya diakumulasi dengan tanamannya Mas Akun 75.000 sampai 8. Wah, berarti sangat luar biasa Mas Akun. Kalau misalnya targetannya Mas Akun dalam luasan 1 hektar ini mampu menanam 75.000 hingga 8.000 bibit, maka kalau misalnya satu pohon itu bisa 1 kilo atau 2 kilo Mas Akun? ya itu tadi seperti saya sampaikan, ini tergantung perawatan kita. Jadi hasil idealnya sebenarnya kalau berdasarkan literasi ya, dengan varietas yang kita tanam ini sebenarnya dia bisa menghasilkan 2 kilo. Hanya saja kita ambil rata-rata ini yang terkecil 1 kilo 2 ons gitu, 1 kilo 2 ons. Berarti Mas Akun kalau misalnya tanaman 8.000 nih ya, kita ambil paling rendah saja 1 kilo per pohon, berarti ada 8 ton ya cabai rawit. Ya, ada 8 ton. 8 ton. Benar. Kalau misalnya pas kena harganya 75.000 per kilo Mas Akun, wah berarti itu sudah mendekati M itu Mas Akun, luar biasa. Tidak, kita apa ya? Kita tidak sejauh itu untuk melihat, karena kita ambil harga terendah aja. Karena kan harga cabai ini tidak bisa dipastikan gitu. Untuk pasti dia pada tahapannya akan naik turun gitu. Sehingga kita rata-ratakan itu di angka 30.000 gitu. Nah, 3 kali 8 Berarti sudah ada sekitar 200 jutaan lebih Mas Akun ya. Ya, sangat. Oke, terima kasih Mas Akun informasinya. Kami berdoa mudah-mudahan usaha dari Mas Akun ini untuk membudidayakan cabai merah keriting bisa sukses dan targetan Mas Akun bisa tercapai. Oke, Mas Akun, terima kasih banyak, sukses. Terima kasih teman-teman sahabat petani. Itu tadi informasi dari sahabat saya, Akun Baihaki.